1. Joko Kaiman yang telah diangkat menjadi Adipati Wirasaba 7, beliau membagi daerah kuasa menjadi 4, sehingga Raja Joko Kaiman terkenal dengan nama Adipati Merapat, yaitu 1. Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayudo. 2. Merben diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirakusumo. 3. Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabehi Warga Wijoyo. Nah, sedangkan beliau merelakan kembali ke Banyumas dengan masuk mulai membangun pusat pemerintahan yang baru. Daerah yang pertama kali dibangun sebagai pusat pemerintahan ialah hutan Tembaga sebelah barat laut daerah Jawa dan sekarang terletak di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan di Desa Kalisube dan Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas. Dengan demikian, tanggal 27 Ramadan 1978 Hijriah atau 22 Februari 1571 lebih bisa dipertanggungjawabkan karena ada sumbernya atau ada dokumennya. Tanggal tersebut merupakan angka kuat untuk diciptakan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas sebelum ditemukan sumber sejarah yang lain yang lebih kuat. Penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2015 tentang hari jadi Kabupaten Banyumas. Penetapan hari jadi Kabupaten Banyumas ditetapkan pada tanggal 22 Februari 1971 dengan berdasarkan pada momentum tanggal diwisudanya Raden Joko Kaiman bergelar Adipati Warga Utama II sebagai Adipati Wirasaba 7, yaitu tanggal 22 Februari 1571 Masehi. Sehingga peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Februari. Raden Joko Kaiman. Raden Joko Kaiman adalah Raden Songko Semangun, adalah putra Raden Banyak Sosro dengan ibu dari Pasir Lukur. Raden Banyak Sosro adalah putra Raden Baribin, seorang pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahan maka menghindar ke Pajajaran dan akhirnya dijodohkan dia Ayu Ratu Pamungkas putri Raja Pajajaran. Nyi Banyak Sosro, ibu Raden Joko Kaiman adalah putri Adipati Banyak Gale atau Mangkubumi II dari Pasir Luhur. Sejak kecil, Raden Joko Kaiman diasuh oleh Kiai Merangi Seumu di Kejawar yang dikenal dengan nama Kiai Sembarta dengan Nyi Naisah, yaitu putri Raden Baribin yang bungsu. Adipati Banyak Gale adalah keturunan ke-9 dari Raden Arya Banga dari Galuh Pakuan putra Pajajaran. Dari sejarah terungkap bahwa Raden Joko Kaiman adalah merupakan satria yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga Kabupaten Banyumas, khususnya karena mencerminkan sifat altruistis, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap, dan tanggon, serta pembangkit jiwa persatuan kesatuan Majapahit, Galuh, Pakuan, Pajajaran menjadi satu daerah dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya. Demikian tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk kawanan Banyumas adalah satria, sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, aman. Para adipati dan bupati semenjak berdirinya Kabupaten Banyumas tahun 1571. 1. Raden Joko Kaiman, Adipati Warga Utama II atau Adipati Wirasaba 7. 2. Raden Ngabe Mertasura. 3. Raden Ngabe Mertasura II atau Ngabe Kali Tetuh 1601 sampai 1620. 4. Raden Adipati Mertayuda I atau Ngabe Bawang 1620 sampai 1650. 5. Raden Tumenggung Martayuda II atau RT Seda Masjid atau RT Yuda Negara 1 1650 sampai 1705. 6. Raden Tumenggung Suradipura 1705 sampai 1707. 7. Raden Tumenggung Yuda Negara II atau Raden Tumenggung Seda Pandapa 1745. 8. Raden Tumenggung Reksa Praja tahun 1749. 9. Raden Tumenggung Yuda Negara III 1755, kemudian dia akan menjadi Pati Sultan Yogyakarta bergelar Danureja I. 10. Raden Tumenggung Yuda Negara IV 1780. 11. Raden Temanggung Tejakusuma atau Temenggung Kemong 1788. 12. Raden Tumenggung Yuda Negara V
tahun 1816. 13. Kesepuhan Raden Adipati Cokronegoro tahun 1816 sampai 1830. Kanoman Raden Adipati Broto Diningrat atau Raden Temenggung Martandiraja. 14. Temenggung Martandiraja II tahun 1832 sampai 1882. Kemudian pindah ke Purwokerto atau Aji Barang. 1. Raden Adipati Cokronegara 1 1832 sampai 1864. 2. Raden Adipati Cokronegoro 2 1864 sampai 1879. 3. Kanjeng Pangeran Arya Martadireja 3 1879 sampai 1913. 4. Kanjeng Pangeran Adipati Arya Ganda Subrata tahun 1913 sampai 1933. 5. RAA Sudiman Ganda Subrata 1933 sampai 1950. 6. Raden Muhammad Kabul Purwodireja 1950 sampai 1955. 7. Raden Budiman 1953 sampai 1957. 8. Muhammad Mirun Prawiradereja 30 Januari 1957 sampai 15 Desember 1957. 9. Raden Bayu Kuntoro 15 Desember 1957 sampai 1960. 10. Raden Subagio tahun 1960 sampai 1966. 11. Letkol Infantri Soekarno Agung tahun 1966 sampai 1971. 12. Kolonel Infantri Pujadi Jaring Bandayuda tahun 1971 sampai 1978. 13. Kolonel Infantri RB Rujito 1978 sampai 1988. 14. Kolonel Infantri Hadi Joko Sudantoko Sariato Siap tahun 1988 sampai 1998. 15. Kolonel Artileri HM Aris Setiono SH SIP tahun 1998 sampai 2003. 2003 sampai 2008. Wakil bupatinya Dr. Andes Imam Durori MAG. 16. Dr. Andes Haji Marjoko MM tahun 2008 sampai 2013. Wakil bupatinya Insinyur Ahmad Hussein. 17. Insinyur Ahmad Hussein 2013 sampai 2018. Wakil bupati Dr. Budi Setiawan. 18. Insinyur Ahmad Hussein 2018 sampai sekarang. Wakil bupati Dr. Andes Sadewo Trilastiono. Lambang daerah. Tahun lambang berbentuk bulat dan di dalamnya bertulisan dari atas ke bawah melambangkan kebulatan tekad masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan usahanya yang suci, ikut serta dalam revolusi bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Gunung Slamet berwarna abu-abu kelabu atau hitam dengan latar belakang warna biru di bagian atas dan warna hijau di bagian sebelah bawahnya. Nama Slamet mencerminkan harapan masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh wilayah Indonesia umumnya agar supaya senantiasa selamat di dunia dan akhirat, kelak dengan arti kata sesuai dengan Pancasila. Gunung Slamet digambarkan sangat megah menjulang tinggi ke angkasa, melukiskan keagungan dan keteguhan yang dimiliki dan diramalkan oleh manusia masyarakat di Kabupaten Banyumas. Di gunung terdapat hutan lebat yang perlu dijaga agar tetap hijau, mengingat fungsi hutan bagi daerah atau hasta karana yang bersifat klimatologis, hidrologis, orologis, sosiologis, ekonomis, strategis, estetis, sanitair. Sungai Serayu terletak melintang dengan warna kuning emas berlapis 3 yang dibatasi dengan baris gelombang sebanyak 4 buah berwarna hitam. Nama Serayu mencerminkan harapan masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya dan seluruh Indonesia umumnya agar supaya senantiasa rahayu atau selamat. Air Sungai Serayu sangat bermanfaat untuk pertanian, usaha-usaha produksi, serta usaha-usaha untuk kegiatan lainnya di masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Digambarkan 3 lapis gelombang, maksudnya bahwa sungai tersebut mulai di 3 eks kawedanan yaitu Banyumas, Sokaraja, dan Jatilawang. Seludang atau mancung berwarna coklat dan manggar berwarna kuning emas yang tandanya terdapat 10 butir buah kelapa yang masih muda atau beluluk berwarna putih kuning dan seluruhnya terletak di bagian bawah sebelah kiri. Kabupaten Banyumas merupakan penghasil gula, kelapa dan merupakan sumber salah satu usaha rakyat.